Kisah warga miskin Malaysia hampir mati kelaparan gara-gara lockdown. Ikatan Dokter Indonesia, politisi, dan segelintir pengamat yang tidak objektif menyuarakan hal yang sama, lockdown. Gak usah saya sebut lagi ya, Anda sudah tahu semua. Mereka meminta pemerintah untuk tidak alergi dengan istilah lockdown untuk memerangi penyebaran virus corona. Kebijakan lockdown tidak boleh hanya mempertimbangkan satu sisi dengan mengabaikan sisi lainnya, misalkan dampak ekonomi. Berkaca dari Malaysia, kini akibat kebijakan lockdown, penduduk miskinnya malah terancam mati kelaparan. Hal seperti ini diberitakan oleh grid.id, imbas dari pandemi corona yang terjadi di sebagian besar wilayah Asia, menyebabkan beberapa negara melakukan kebijakan lockdown. Salah satunya adalah Malaysia. Langkah ini diambil Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengingat jumlah kasus yang terus bertambah. Namun ternyata muncul masalah baru dari sistem lockdown yang dicanangkan pemerintah tersebut. Banyak warga miskin yang kini mulai kelaparan lantaran tak dapat makanan ataupun uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Kebijakan keras Perdana Menteri Muhyiddin Yassin pada Rabu lalu itu dinilai sangat merugikan warga, khususnya kelompok menengah ke bawah. Wartawan PR Huminca Sinaga menulis, kebijakan lockdown tidak demokratis dan melanggar HAM. Di Malaysia, bagi pelanggar lockdown dikenakan denda RM1.000 atau 3,5 juta atau dipenjara selama 6 bulan. Dikutip dari The Star, Senin 23 Maret 2020, warga miskin di Malaysia pun kini kebingungan. Bagaimana tidak? Mereka telah beberapa hari ini tidak bisa membeli makanan lantaran tidak mendapat penghasilan yang disebabkan oleh sistem lockdown yang dilakukan pemerintah Malaysia. Salah satu penarik beca berinisial RA di Malaysia buka suara atas apa yang ia alami sejak kebijakan pembatasan interaksi atau social distancing dan sistem lockdown diperlakukan di negara jiran tersebut. RA terakhir mendapatkan penumpang pada Kamis lalu. Mereka merupakan wisatawan asal Johor. Namun aktivitas itu kini dihentikan oleh polisi setempat dan ia bersama para penarik beca lainnya disuruh kembali ke rumah masing-masing. Aku telah menunggu di Kuil Rahmat. Mungkin ada yang datang memberikan makanan gratis, tetapi tidak ada yang datang. Begitu ungkap RA, dikutip dari Tribun News yang melansir dari The Star. Sementara itu seorang pemilik kedai kopi Wong Kok Wah mengatakan, "Saya harus berbagi dengan kerabat saya di rumah. Apa yang harus kami lakukan? Siapa yang akan mengganti kerugian kami? Saya harus tetap menggaji dan membayar biaya sewa tempat walaupun kami tutup." Di tempat lain, seorang musisi lokal, Raj, juga turut kehilangan penghasilan karena tidak bisa manggung di acara hajatan seperti sebelum lockdown. Kisah menyedihkan itu pun membuat sang reporter yang mewawancarai hingga tersentuh dan memberi uang senilai RM10 agar RA dan teman-temannya pulang dan bisa membeli makanan. Para penarik beca di Georgetown, Penang memang tengah menghadapi kelaparan karena makanan gratis yang biasanya mereka peroleh dari LSM lokal dihentikan untuk sementara waktu, sehingga banyak warga kurang mampu di Malaysia yang mulai kelaparan. Ketua Komite Masyarakat Kesejahteraan dan Peduli Negara bagian P. Bun Poh menilai situasi saat ini memang sulit. Hal tersebut karena bahan makanan yang biasa diperoleh di pasar modern pun mulai habis. Padahal, selalu ada pembagian makanan gratis bagi warga kurang mampu di negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia tersebut. Malaysia telah membuktikan kalau sistem lockdown yang diterapkan malah menimbulkan masalah lain. Memang bukan kematian karena corona, tetapi kematian akibat kelaparan yang membayangi banyak warganya. Apakah di Indonesia ingin diterapkan hal yang serupa? Jokowi sudah menegaskan tidak akan mengambil opsi lockdown. Sri Mulyani juga berhitung soal stok pangan mencukupi tapi kesulitan untuk pendistribusiannya. Jokowi tidak tinggal diam menghadapi wabah ini. Dia akan melangsungkan rapid test massal agar segera bisa mengisolasi pasien yang terjangkit corona. Jokowi juga sudah membuat rumah sakit khusus corona dan membuka beberapa rumah sakit darurat. Selain itu, obat-obatan didatangkan bersama APD dan insentif bagi tenaga medis. Dalam situasi seperti ini, keputusan lockdown memang harus dipertimbangkan dari segala sisi. Untuk Ikatan Dokter Indonesia, para politisi, dan para pengamat yang tidak objektif,
Lakukan saja pekerjaan sesuai bidang kalian secara maksimum, karena itulah sumbangsih terbesar kalian untuk negara. Bukan malah mengompori untuk lockdown tapi lepas tangan kalau banyak rakyat miskin mati kelaparan.